Mesti kita selamatin. Kan hidupnya udah bikin susah orang lain, Dok. Bu Yayu, tugas saya cuma satu. Semaksimal mungkin saya menyembuhkan orang yang sedang sakit. Soal pahala dan nyawa, itu haknya Allah. Pak, Papa tuh kok masih di sini aja sih? Masih sempetnya mikirin perempuan yang sekarat ini. Ada apa, Ra? Anak kita Pak Huni keguguran. Bayinya meninggal. Terus, kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Ya iyalah kamu baru tahu. Karena di kepala kamu itu cuma kansa terus. Kamu nggak pernah mikirin Funi. Ayo kita ke kamar Funi sekarang. Ya. Ayo. Istrinya dokter Aksan tuh galak bener sih. Udah kayak ibu-ibu tuh yang jual ikan di pasar. Ampun, ampun. Ya Allah, anak Funi. Funi, Saya anakku. Aku kehilangan anak aku kehilangan cucunya mama sama papa. Iya sayang. Iya nggak apa-apa. ya udah kamu tenang ya. Ini ujian dari Allah. Kamu harus kuat. Mama sama papa ada di sini untuk temenin kamu. Ada mama. Mama temen kamu. Ini bawa ke ruang saya. Baik, Dok. Saya? Loh, Mas, kok kamu ada di sini? Katanya kamu lagi nyuci di rumah. tadi Emran nelfon Mas, Funi keguguran. Astagfirullahaladzim, keguguran kok bisa? Aku juga nggak tahu tadi. Aku udah ngabarin Tante Rara sama Ayah. Kita ngeliat keadaan Funi. Yaudah, ayo. Emran, kenapa waktu kejadian kamu gak langsung telepon papa? Papa kerja di rumah sakit ini. Kenapa? Kenapa papa yang baru tahu masalah ini? Iya, Pak, maaf, Pak. Waktu kejadian Funi kayak gini, Emran panik, Pak. Emran nggak tahu harus ngabarin siapa lagi selain Kansa. Kansa? Kamu ngapain ngabarin Kansa? Kamu tahu nggak? Kansa baru selamat dari kebakaran. Dia itu sudah pusing dengan masalahnya. Sekarang kamu tambah dia pusing lagi karena kepanikan ini. Pak, Papa ini keterlaluan banget. Anak kita Funi lagi keguguran. Kamu malah selalu belain Kansa. Gimana sih? Di otak kamu itu adanya Kansa terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kehilangan anak aku. Iya, Fun, kakak tahu, Fun. Fun, kamu yang ikhlas ya. Insya Allah kalau kamu ikhlas, nanti Allah pasti kasih kamu penggantinya. Kansa, gak usah kamu pura-pura so baik. Sebenarnya hati kamu itu senang kan? Kalau Funi keguguran, hah? Biar kamu bisa hamil duluan dan cucu kedua dari keluarga ini lahir dari rahim kamu. Hah? Tante, cukup ya. Jaga omongan Tante. Jangan pernah fitnah istri saya. Kanza datang ke sini karena murni dia peduli dan sayang sama adiknya. Tapi omongan aku itu benar. Perempuan ini parasit. Semenjak dia datang, keluarga aku hancur. Dia itu iri sama Funi. Udah, Kansa, Fatan, keluar dari ruangan ini. Saya nggak mau lihat kalian semua. Ayo keluar. Rara. Ayo. Rara.
Kenapa aku mual-mual terus kayak gini? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ngomongin. Jangan aku hamil. Gak boleh. Aku gak boleh hamil. Gak boleh. Gak boleh. Aku gak boleh hamil. Gak mungkin laki-laki itu. Mas, Ya sayang. udah gak usah dipikirin. Tante Rara itu sekarang lagi sensitif gara-gara emang kepikiran sama Funi. Iya aku ngerti sih. Perasaannya Tante Rara juga pasti kan lagi sedih. Cuma ya maksud aku bete banget lah. Kok ujung-ujungnya selalu kamu yang disalahin? Aku gak terima dong. Kamu digituin terus sama dia. Udah kamu gak usah mikirin. Aku punya cara untuk bikin kamu gak bete. Apa? Coba merem dulu. Merem? Kayaknya satu lagi deh. Kenapa? Iya, biar mood aku bener-bener balik happy lagi, nggak bete. Kayaknya satu lagi sih. Gak mau. Ngelunjak. Bukan yang ngelunjak, tapi aduh aku lemes banget ya. Ya, lemes deh ya. Aduh bener-bener lemes banget nih. Lemes. Banget, mood aku happy banget loh. Makasih ya. Mood aku beneran jadi happy banget. Rara, sampai kapan sih kamu bisa ngerti kalau Kansa itu sangat sayang dan peduli sama Funi? Kamu tahu, waktu Funi ditahan, dia sampai mencari bukti untuk membebaskan Funi. Tapi kamu selalu menyakiti perasaannya. Kamu bilang aku jahat? Hah? Kalau aku jahat, udah dari kemarin aku laporin Fatan itu ke polisi. Kalau yang pegang pistol itu dia.
Jaga bicara kamu, Rara. Dari mana kamu tahu semua ini? Jadi Fatan yang nembak Tante Linda? Ya iyalah, aku dengar sendiri kok kalau Fatan cerita sama kamu di ruang tamu. Saya panik, saya harus berpikir keras, lalu saya melihat ada pistol di pinggangnya di Jody. Lalu saya ambil pistol itu, ya saya todongkan pistol itu ke arahnya si botak itu. Tapi niat hati saya cuma mau mengancam balik, Dok. Supaya nyawa Kanza dan lainnya selamat. Saya nggak ada maksud untuk nembak. Tapi di Jody itu malah ngelawan, dia ambil tangan saya, kita rebutan pistol. Dan tanpa disengaja pistol itu tertarik pelatuknya. Dan mama saya yang tertembak. Kalau kamu memang mengetahui dari awal, pasti kamu tahu faktanya seperti apa. Linda itu tertembak karena Dodi ingin melepaskan pistol yang dipegang oleh Fatan. Dodi itu mendorong Fatan. Lalu Fatan tidak sengaja menembak ibunya sendiri. Alah, nggak usah dibelain terus. Kamu itu gimana sih? Yang pasti faktanya pistol itu ada di tangannya Fatan. Polisi mana mau dengar alasan seperti itu. Pak, maaf. Ini maksudnya Fatan yang nembak Tante Linda itu gimana sih? Bukannya laporannya udah naik kalau yang nembak Tante Linda itu asistennya DJ Dodi. Kenapa tiba-tiba Fatan? Emran, kamu itu gampang banget sih dibodohin. Asisten itu cuma tumbal biar si Fatan gak masuk ke penjara. Jadi Fatan yang nembak Tante Linda? Ini berita yang luar biasa sih. Ini akan jadi senjata paling mematikan yang bisa gue pakai buat hancurin hidup lo, Tan. Lo gak akan pernah bisa lolos dari gue sekarang. Jadi kita berangkat ke kampung ini Kak Sabtu pagi. Sabtu pagi kita berangkat, sekaligus kita cari tahu kebenaran soal nikah. Aku harus gimana